Selamat datang di Chongqing, kota futuristik yang ada di China. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di kota ini. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode Chongqing. Halo guys, selamat pagi dari Chongqing. Ini kali pertama banget aku di Chongqing. Dan pagi ini aku baru lihat di gedung-gedungnya tuh bagus-bagus banget ternyata. Aku baru keluar dari hotel dan trip kali ini aku nggak sendirian, aku bareng si Leo. Dan kita pagi ini mau sarapan dulu. Nanti aku bakal tunjukin kalian ya suasana jalanan di sekitaran Chongqing sini. Itu salah satu wishlist aku, kayak bucket list traveling, karena kalau kalian tahu kayak ada kereta yang nembus ke apartemen, terus juga kayak malanya terkenal, terus juga sama di sini tuh yang ada lampu-lampu malam yang keren banget gitu. So aku excited buat ngajak kalian buat jalan-jalan di Chongqing. Kata si Leo, biasanya tuh ini sarapannya kayak bakcang, ada bakpao, ada jagung. Terus kalau misalnya mau mie, di sana kita bisa makan mie di depan sana. Dan biasanya kalau daerah-daerah dingin ya, ini lagi lumayan dingin, itu bunganya tuh cakep-cakep kayak gini guys. Warna-warni. Jadi si Leo baru pesan soya, dan dia ngajarin aku cara pesannya. Hai, touchang ike. Ipe. 也有杯，也有糖吗？不要糖， Apa ya sang? 2块。 Yang kuai berarti lancar ya. Ini tuh terkenal sarapannya nih. Jadi bayarnya tuh pakai ini guys, pakai WeChat. Cuma 5.000, murah banget. Kalian tinggal scan di depan sini. Pay ya, coba. Scan aja, tinggal scan terus bayar. WeChat. Nih, yang WeChat tuh kayak gini, tinggal scan. 2. Tinggal bayar 2 yuan doang. Weixin Pay namanya. Nah, udah. Xie. Di pertama diajarin sama Mandarin. Oke. Iya, nggak ada gula. Tadi tuh sebenarnya aku pengen makan di belakang, makan mie, cuman kayak pedes banget tadi, cabai semua. Jadi kita balik lagi, makan ini aja. Oh, actually, kita cari yang nggak pedas aja. Oh, menunya cari yang nggak pedes ya? Yaudah yuk. Lo biar cobain. Iya. Ini kan di Indonesia juga. Iya. Kita coba cari. Atau dia bisa kayak tambah cabenya dikit gitu. Ya nggak? Bisa nggak sih? Tanya dulu. Kalau si Leo nggak usah diragukan, dia lidahnya udah... Tapi serem, pedasnya di sini. Iya, iya. Malah kayak bikin kebas lidah kayak gitu. Kayak andaliman. Guys, sekarang kita cari tempat mie yang lumayan gak pedas. Cakep banget. Mungkin kalau kalian suka pedas ya, kalian cocok nih kayak kulineran di Chongqing gitu. Tuh di sana tuh banyak gedung-gedung tuh. Tinggi-tinggi apartemen-apartemen. Cuman nanti yang paling gongnya adalah yang kayak lantai 8, lantai 0, nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Nah, dapet tempat makannya, kata si Leo tuh biasanya ini kayak mereka tuh duduk-duduk di kursi sini. Ya, yang way 2 orang. 小妹会不会辣？要你想吃会辣哈，随便，都可以做辣的不辣的都可以， Oke lah. 辣的不辣的都可以， Sedikit aja ya. Ya, Itian. 一微辣点，点，要的一点点， 2份。 Itian 2可以随。便哈，低着来哈，可以。 Menunya. Jadi ini guys, kita makannya tuh di kursi pendek, kayak kebanyakan di Vietnam juga. Dan si Leo sama aku pesennya sama, jadi kayak mie,
cuma ada kuah cabe, tapi si Leo tuh lagi minta tambah kayak daging gitu, cuman nggak tahu bisa nggak. 味道小面只有小面嘞，好，哎，好的，加肉吧。啊，全部都加牛肉哈，好好，可以，可以 Iya, lagi ditambahin daging ya. Kalau nggak kita cuma makan gitu kayak semalam. Semalam udah makan mie instan kita karena malam tuh kayak nggak ada tempat yang buka gitu. Jadi kita bayar dulu, kayak scan pakai ini, pakai Weixin lagi. 20 berarti sekitar, Gocap. iya gocap. 40。哦，一个人上20。 Iya. 哦，可以，可以，可以。好了，好，谢谢哦哈，好，这些会下哈。 ini udah datang guys. Satu Iya, mangkok. udah bayar guys. 20. Mam bro. Mari kita makan. Ada tambahan daging sapi, chiaro. Dagingnya nih. Jobs. Pedes nggak? Udah terlalu. Good lah. Saya makan di pinggiran aja udah enak. Tadi yang Xiaomi itu sebenarnya nggak include daging guys ternyata. Itu harganya cuma 10 yuan doang. Terus karena nggak ada protein aku minta tambah, jadinya 20. Oh, ditambah itu. Jadi habis makan, kita mau pergi jalan naik metro di bawah tanah. Dan kalau kalian punya Alipay atau WeChat, kalian bisa aktifin kayak metronya. Nih, kayak aktifin, nanti kalian tinggal ini, tinggal scan aja di bawah. Nah, ini kita masuk ke MRT, metro. Tadi si Leo udah bantu kayak ini. Kalian bisa pakai Alipay juga, jadi nanti tinggal scan di sininya. Jadi bener-bener ya, kayak kalau kalian nonton videoku yang China sebelumnya juga di Guangzhou, di Shenzhen. Kali ini di Chongqing tuh kayak lebih hidup kotanya menurutku. Tapi belum pergi ke banyak tempat sih. Di sini kayak swalayan gini ya, metronya. Jualan-jualan baju juga, sepatu-sepatu. Oke, jadi kita udah lewat security dan kita coba scan. Langsung kebuka guys. Ini stasiunnya, aku nggak tahu namanya. Kayaknya namanya, oh ya ini, Linjiangmen Station. Ini keretanya.
Ini keretanya lebar banget dan kita bakal pergi tempat pertama namanya Li Chepa. Itu kayak kereta yang keluar dari gedung dan kereta ini nanti bakal keluar dari gedung juga. 5 stop nanti kita bakal sampai. View di depan bagus banget. 桃花源站到了，右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防夹伤。This station is 黄花园。Doors will open on the right. For the city, please stand clear. Ini tuh di depan kita ngelewatin sungai namanya Sungai Jialing dan ini tuh sungai utama di Chongqing sini. Wah, keren banget view-nya. 有换乘10号线的乘客，请提前做好下车准备。The next station is 曾家园。Doors will open on the right. Sungainya bersih banget dan lumayan lebar ya. Nanti kayaknya 2 stasiun lagi tuh kita bakal lewatin gedung kata si Leo. Jadi kita coba nungguin ya lewat gedungnya. Penasaran sih. 曾家园站到了，右侧车门打开前，请不要乘客。 Nah, sudah 5 stasiun, habis ini kita bakal lewat gedungnya. Kita ada banyak stasiun dan dia kasih tahu tuh ada toilet di dalam stasiun atau di luar. Keren banget. Dan monorelnya ini panjang banget 1, 2, 8. Biasa monorel di Singapura, Malaysia cuma 2 gerbong, ini 8 guys. Wow, Lebar banget. lihat di depan. Dan sebentar lagi kita bakal masuk gedung. Gedung-gedung di depan keren banget. Nah, ini platform orang-orang lagi. Nah, itu di bawah tuh orang-orang lagi nungguin. 吉子坝站到了，右侧车门打开前，请不要触摸车门，以防夹伤。哇有到会议美食吉子坝凉山鸡的乘客，请在这里下车。Akhirnya kita masuk ke dalam gedung. Keren banget. Nah, kalau keluar kita mesti scan lagi. Nah, udah keluar di Li Chepa, jadi kita bakal jalan di sini. Cuma Rp6.000 dan murah sih, murah banget. Keluar stasiun aja kita langsung dihadapkan dengan belanjaan-belanjaan lucu kayak gini. Dan dessert-dessertnya juga menarik banget. Wah, ice cream. Pokoknya kalian bakal kalap deh kalau ke China tuh kayak snack-snacknya, bungkusnya tuh bagus-bagus. Terus makanan-makanan tuh malah-malah semua nih kayak gini nih. Cabe-cabe. Kesukaan lu ya, Li? Lumayan pedes ya. Pedes banget sih ini. Pokoknya semuanya malah di sini. Jadi dari tadi kita tuh turun-turun satu lantai sampai 5 lantai. Dan kita sekarang baru nyampe akhirnya ground floor juga. Jadi platformnya lantai 8. Di sini lantai 8. Tadi yang Oh iya iya. platformnya lantai 8. Karena dia nembus ke gedung. Terus di atas lantai 8 apartemen. Oh iya, gue pernah dengar tuh ada apa. Wow, rame banget. Ini masih renggang. Masih renggang ini ya? Buset. Wow. Di mana-mana guys ada toko mala nih, cabe-cabe. Kalau kalian suka pedes ya balik lah ini. Tuh ada kereta. Kita tunggu yang next saja ya. Astaga.
Kalian wajib banget sih ke Chongqing. Aku suka banget vibes-nya di sini. Nah, kalau di sini kita tuh biasanya nunggu dari platform ini buat keretanya dari metro lewat ke atas sini. Dan ini namanya stasiun Licepa. Dan tadi kita stopnya lantai 8 kan. Nah, dia kalau turun ke bawah tadi pelan-pelan turun, itu kayak shopping center dan lain-lain. Jadi diajak keliling. Nah, sampai di bawah sini. Dan uniknya, di atas lantai 8, itu ada apartemen guys, tempat tinggal orang. Dan di sini banyak yang jualan kayak mainan-mainan Labubu. Terus ada jasa-jasa foto juga, sama jual snack-snack juga. Banyak taksi-taksi juga nunggu di sini. Jadi kita nungguin next train-nya, dia bakal lewat di depan sini. Nah, akhirnya keretanya datang setelah kita tunggu-tunggu. Wow. Wah, ada 2 guys. Wow. Ini one attraction yang ada di Chongqing, jadi wajib banget buat lihat ke sini. Sebenarnya keretanya biasa aja, cuman nembus ke apartemen gedungnya itu yang keren banget. Oke, jadi itu udah visit ke Licepa dan kita sekarang mau pindah-pindah lagi. Jadi tadi kita di area sini. Kita mau pindah ke area lain. Tadi sebenarnya cuma untuk foto-foto dan mungkin kayak lihat keretanya masuk 2-3 kali itu udah cukup, rame banget. Mending kalian pagi ke sini karena sore itu udah full banget. Nah, sekarang kita udah naik lagi di lantai 8 di platformnya Licepa ini dan kita bakal pindah. Kayaknya kita mau cari kopi dulu atau mau cari minuman. Guys, kan kita udah pindah di area Raffles City. Ini tuh kayak mallnya di sini. Kita mau jalan-jalan di mall sebentar, kayak mau ngopi, mau stay sebentar di sini. Kita lihat ya mall di Chongqing di China itu gimana. Tadi kita naik metro transit dan sekarang kita udah sampai di sini. Nah, ini namanya Raffles City. Ini di pusat banget, cuman dia kayak jam makan siang ini jam 12, tapi dia sepi banget. Kalau brand-brand inter ya ini kayak New Balance, sepatu, ada Calvin Klein, Champion, Tommy Hilfiger di atas. Si Leo lagi pengen kopi, ya kita juga ngopi lah ya, coba. Kita naik. Di atas ya harusnya ya. Di atas ya harusnya. Nah, sekarang kita ngopi. Kalau di China ini ada chain kopi terkenal banget. Ini namanya Luckin Coffee yang logonya tuh rusa warna biru. Nih. Kita pesan minuman hangat ya karena dingin banget. Kita duduk di sini aja. Lu bakal pesan hangat atau dingin? Dingin. We're Korean. Hanajuseo. Last trip kita ke Korea, kita waktu salju gue pesannya ice americano guys. No added sugar ya? No added sugar, ice boleh. Oke. Iya. That's it. That's it. Oke. Jadi aku pesannya sama kayak Leo, coconut coffee, latte. Dari sini dapat diskon ya? Iya. Karena dulu ada nomor China. Oh, menarik.
Jadi kalau di Indo kita banyak Starbucks, kopi kenangan dan lain-lain. Kalau di China ini kalian bisa cari Luckin Coffee nih. Areanya luas juga dan bisa buat nyantai nongkrong. Dan kerennya di China, kita kan ini kan barusan pesen kan. Tapi misalnya tadi kita di MRT kita mau pesen langsung bisa. Oh, Sampai sini tinggal ambil. aja. Tinggal pilih store-nya yang mana. Oh, di Indo kan juga ada kayak Grab pick up gitu. Oh, kayak gitu. Tapi ya? ini kayak setiap brand minuman ada app-nya sendiri, mini Oh. program di ini sendiri gitu. Menarik ya. Market Chops. Ini rekomendasinya Leo ya. Kita lihat ya. nih. Wah lama full. No added sugar ya? No added sugar. Jadi basically kayak latte, tapi kayak ada taste coconut creamy-nya. Enak sih, Enak banget. enak banget. Wih, enak banget sih. Ini berapa tadi? Cuma harusnya 20 nggak sih tadi aku cek? Mari kita lihat ya. Bilang Kalau berapa ya tadi. pakai apps, dia jadi lebih murah banget. Dapat diskon soalnya. Iya, kata Leo tuh pakai nomor lokal gitu, masih nyangkut nomornya. Selalu diskon. Wah, enak banget sih. 24. Dua. Dua. Nah, satunya cuma 12. Ini berdua 50.000. Iya, 20. 25.000. Oke banget sih. Oke banget. Udah ngopi belum? Dan ini gede. Tapek. Tapek tuh segimana ya? Anyway, ya ini yang gede. Ini cuma satu size sih buat menu ini. Yang ice ya? Iya. Kalau kelakin, cobain. Best. Ya, rekomendasinya approve sih. Mantap. Tapi ini udah manis kan? Udah manis. Ini udah ada Cuman manisnya. manisnya kayak dari coconut Iya, gitu ya. betul. Manis coconut. Padahal dia tulis no added sugar. Iya. Gimana kalau add sugar ya? Mungkin ada beberapa preferensi yang lebih suka manis mungkin. Tapi nggak kebayang sih manisnya kayak gimana. Tapi menurutku ini udah oke banget. Ini udah oke. Iya, udah Ini pas, nggak kurang, nggak lebih. Ya. Iya. Dan dia rekomennya tadi ada tulisan rekomennya yang ini. Sugar levelnya yang ini no added. Kan kita habis begadang semalam. Lu udah minum caji belum? Yang di sini belum? Yang di sini belum? Iya. Kita cobain. Oke, kita cobain. Kita harus cobain. Lakin kan udah. Next cobain Coty Coffee. Itu Oh, dari kopi China gue juga. tahu, kopi gue tahu. Caji. Caji, Moliti. Ah iya, Moliti Nanti kita juga. coba semua guys. Nggak tahu di Tibet ada nggak ya? Harusnya Iya, mereka udah tahu. udah tahu ya. Cluenya pegunungan sama salju ya. Iya, udah pasti Himalaya. Tapi sebenarnya bukan cuman destinasinya yang unik, tapi perjalanannya nanti ya. Yes. Iya sih. Nggak sabar melihat sisi Everest dari China ya. Itu kan pernah dari Nepal. Set. Ini Himalaya. Waktu itu lihatnya dari sini, sekarang lihat Itu Lukla ya? Yang lu Lukla. Tapi China ini motong sih, dia jalur lintas. Soalnya kalau Lukla tuh lo harus jalan dulu, baru kelihatan tuh Everest. Ini dari Tibet jalan dikit aja naik mobil, set foto sama puncak Everest. Tapi kita dari yang agak jauh banget kan? Iya, betul. dari agak Tapi jauh udah banget. kelihatan gitu. Kan Everest kan kayak misalnya ini Everest. Ini kan pegunungan semua. Jadi saling nutupin gitu. Kalau lihat dari bawah sini ya paling ketutup gunungan di sini. Iya, Ini yang ketutup. iya. Jadi harus ada spot yang langsung bisa Dan itu ada di Tibet nanti ada spotnya. di Tibet. Kita dapat sunset, sunrise, Everest di Buh. Tapi memang hari itu memang kayaknya dikhususkan buat roof of the world ya. Ini seru banget sih guys. paling dinginnya aja PR kita. Iya. Minus sih. Yum. Oke guys, jadi kita habis ngopi dan kita jalan-jalan sebentar di area hall-nya dari Mall Raffles City. Kalau kalian lihat dan kalian pernah ke Singapura, itu ada logo Raffles City dan itu tuh mall yang ada di Singapura dan investornya itu dari Singapura. Kalau kalian lihat atasnya ini kayak ada bentuk kapal, kayak Marina Bay Sands ya. Dan ini memang bagus sih mallnya guys.
buat jalan-jalan. Ada brand-brand gede juga. Dan di depan sini kita bisa lihat ada halaman. Tadi tulisannya sih kayak ancient wall, jadi kayak ada tempat sejarah lah di sini. Dan kalau di pulau ini, itu ada pulau kan, dan ini tuh di lumayan paling ujungnya, dekat sama Hong Yatong, dan itu ada jembatan yang terkenal banget di sana. Jujur ini dingin banget, dan kalau kalian lihat ini banyak polusi kabut ya. Dan kalau dicek, sebenarnya tadi malam aku sama Leo tuh mikir ini kayaknya karena dingin, tapi ternyata setelah kita cek dari Air Quality Index, dia tuh ungu banget. Jadi bener-bener si Leo juga baru landing itu udah batuk-batuk karena memang kualitas udaranya sekarang tuh kurang terlalu bagus. Tapi aku seneng banget bisa kesini, Chongqing, sebuah kota modern futuristik. Dan mungkin kalian punya wishlist juga pergi ke Chongqing. Aku doain semoga kalian bisa mampir ke tempat ini ya. Dan ini suhunya sekitar 5-6 derajat. Jadi aku pakai puffer. Aku nggak pakai long john di dalam, jadi cuma pakai sepatu biasa sama jeans. Dan jeansnya ini juga nggak ada long john juga. Jadi lumayan dingin, tapi masih bisa ditahan lah. Jadi next kita bakal ke tempat-tempat yang lebih dingin lagi, baru nanti pakai long john. Jadi outfit di winter ya mostly kayak gini guys. Ini ada tempat bacanya apa? Chongqing Road Zero Checkpoint from here. Oh, titik tengahnya guys. Ini kaca kayaknya. Terus ada tulisan I love Chongqing, kayaknya ya. Terus ada polisi juga jaga di sini. Nah, ini sungainya. Ini dia historic wall-nya. Jadi kayak di ujung banget di pulau ini. Kelihatan sungai dan gedung-gedung tinggi di depan. Nah, di situ ada satu jembatan yang terkenal banget. Itu nanti kita bakal ke sana sambil lihat Hong Yatong nanti malam yang ada lampu-lampunya. Tapi yang menurutku area ini tuh modern banget sih. Kayak areanya juga deket sama airport. Kalian bisa lihat banyak pesawat di sini. Nah, ada beberapa fakta unik tentang Chongqing yang mungkin belum pernah kalian dengar. Jadi di kota ini tuh salah satu kota metropolitan di bagian barat daya di negara Tiongkok. Dan populasi di Chongqing ini sekitar 30 juta jiwa. Jadi lumayan banyak ya, 30 juta jiwa. Dan ini tuh salah satu kota dengan pusat ekonomi di area sini. Di dekat sini juga ada Chengdu sih, cuman ini juga salah satu provinsi yang terpadat yang ada di China. Dan juga kalau kalian bahas makanan, China itu kan terkenal banget sama mala hotpot yang pedes-pedes, bubuk mala yang bikin lidah kebas. Itu asalnya tuh dari Chongqing. Jadi kalau kalian di sini mungkin kalian bisa cobain. Kayak tadi kita sarapan pagi ada mala-malanya dikit begitu. Terus fakta-fakta unik lain kayak landscape dari provinsi ini tuh benar-benar super modern. Nih kalian lihat di belakangku ini gedung-gedung, kota-kota tinggi semua dan banyak pegunungan-pegunungan. Terus juga banyak sungai-sungai. Ini salah satu sungainya. Dan sungai itu banyak yang bercabang gitu. Jadi cabang sini satu, terus cabang lain di sana tuh banyak gedung-gedung tinggi lagi. First impression aku selama di sini benar-benar wow, keren banget sih. Aku nggak expect karena aku sebelumnya tuh ke China tuh cuma pernah ke Guangzhou, Shenzhen, Yunnan. Tapi ini pertama kali ke kota metropolitannya dan menurutku bagus banget.
Nah, untuk di China, ini sekedar tips saja. Aku tuh nggak bawa duit cash sama sekali, yuan. Cuman kalian bisa prepare bawa dikit aja. Yang penting kalian prepare adalah WeChat Pay sama Alipay, di mana di situ kalian bisa pesan transportasi lokal, terus bisa pesan makanan dan lain-lain. Kalian bisa konekin sama kartu kredit, atau kalian bisa isi saldonya di aplikasi itu. Dan itu sangat-sangat membantu di sini, karena kayak aplikasi-aplikasi itu berbeda. Jadi kalian bisa download Amaps atau Baidu Maps. Nah, itu yang dipakai di sini Maps-nya. Karena Google Maps itu nggak bisa dipakai, dan internet. Jadi kalian mesti pakai VPN buat akses Instagram dan WeChat dan lain-lain gitu. Semoga itu membantu buat kalian ngeplan perjalanan ke Chongqing atau ke China. Sip. Oke guys, jadi kita udah keluar dari MRT dan kita sekarang ada di tempat apartemen-apartemen yang lumayan tinggi gitu. Yang ini lantai 0, lantai 8 yang kita bisa lihat. Sekarang kita pindah ke sini. Paixiang Street. Ini benar-benar lantai-lantai semua ya. Dan ini tuh buat cable car. Ini terkenal banget. Cuman mesti antri dari pagi karena kalau udah siang gini sepi, berarti udah kayak nggak ada lagi antrian. Kalian mesti belinya di calo dan atau antri di hari berikutnya. Ya cuman kalau nggak kebagian ya nonton aja ya nanti malam. Nah ini kita sampai di satu spot. Kayak biasa ya tempatnya. Di depan tuh ada jembatan yang terkenal banget. Ini ada yang jual-jual boneka, panda, dan tas-tas. Belum ya, kita belum lihat ya. Jadi sekarang kita udah di pinggir jalannya, dan kata Leo kita mesti jalan ke area sana buat lihat daerah-daerah apartemen yang lantai 8, lantai 0 gitu, lantai 1. Nah ini Mixue guys, aslinya kan dari China. Ini store-nya. Nah, kita udah sampai di bagian perumahannya. Kalau kalian lihat di belakang sini, itu udah ada rumah-rumah warga. Bener-bener kita jalannya tuh di rumah warga, namanya tuh Paixiang Building. Jadi memang ini dibuka untuk umum. Sini ada yang jual aksesoris, dan ada beberapa toko-toko agen buat tur-tur. Nih kayak gini. Itu kayak agen tur pergi ke Wulong, ke tempat-tempat lain juga, dan harganya juga masih lumayan murah. Ini kita lihat gedung ini ya. Oke guys, jadi kita udah lihat ini bagian sungainya, terus ada jembatan, terus ada ini kereta gantungnya yang udah full book buat hari ini. Bener-bener view-nya bagus sih, kayak di bawah sini ada kayak perumahan-perumahan lokal banget ya, atapnya kayak tradisional banget. Dan ini kita ada di residen warga. Kalian lihat situ banyak daging-daging digantung, jemuran-jemuran di atas. Ini beneran dibuka untuk umum ya? Yes. Dan ini rame banget, jadi attraction turis di sini. Jangan salah masuk rumah aja guys. Tuh, wow. Guys, jadi kita tuh sekarang ada di lantai 15. Kalau kalian lihat di sini, di atas tuh ada nomor kayak lantai 15. Dan tadi di sebelah sana, di gedung sebelah itu lantai 16. Dan kalau kalian lihat di sini, lihat ini kan residensial warga, ini namanya Paixiang Building. Jadi tempat tinggal warga-warga lokal kayak gini guys. Sama rata semua, biasanya di jendelanya dipagar-pagarin sama besi. Terus nggak kayak lantai 15 guys. Kalian lihat di bawah sini, itu udah lantai dasar, udah kayak lantai deket banget. Padahal ini lantai 15 gitu.
Nanti kita bakal lihat yang lumayan jomplang ketinggiannya ya. Dari sini banyak orang yang jual jasa foto. Kayak di sini, itu bagus fotonya, ngadep ke belakang, ngadep ke sungai. Dan di sini banyak kafe-kafe juga. Nih, dengan foto-foto yang menarik. Let's go! Sile udah sekali ke sini ya? Yes, itu sama Alex. Lantai 14. Nah, di lantai yang sama lagi kita bisa lihat lantai 14. Jadi tiap gedung, tiap building itu beda ketinggiannya. Beda groundnya. Iya, beda ground. Karena di hill kan. Ini di bukit-bukit gitu. Dan ini lebih rendah groundnya. Unik sih, kayak gak ada tempat lain gak sih? Iya. Padahal kita di lantai yang sama. Iya. Kita jalan berpindah gedung, dia tuh kayak ada connection antara buildingsnya. Ini kayak ada yang mau datang ke sini. Kabelnya goyang banget. Nah, ini kita bisa lihat ada cable car-nya di sini. Nih, jadi cable car ini sangat-sangat terkenal. Karena kalian bisa lihat view sungai dan jembatan yang keren banget. Beda ya sama jembatan Ampera ya. Nih, kalian lihat nih. Be. Leh, buat naik itu harganya berapa, Tom? Jadi kayak itu mengitari sungai, nyebrang sungai sih sebenarnya. Jadi ke area sana itu ada Hong Yatong ya. Jadi view-nya bakal bagus sih. Apalagi kalau sore, lampu-lampunya tuh bakal nyala semuanya. 30 yen? 30, murah dong. Murah. Termasuk oke sih. Cuman dia bakal full sampai sore di pagi hari. Karena masih antri. Guys, bentar lagi kita mau pindah ke area yang lantainya itu lebih comblang lagi, itu kayak view-nya. Tapi sekarang kita lihat dulu warga lokal di sini ya. Di depan sana tuh banyak bapak-bapak yang main kartu kayak gitu. Kayak ya ada duitnya juga sih. Kayak mereka rame banget di situ. Tapi kalau di pinggir sini ada yang lagi dance kayak gini. Ini kayak warga lokal tuh banyak yang dance kayak gini. Ya olahraga. Menarik banget sih ngelihat warga lokal kehidupannya di sini. Soalnya banyak gerak ya, jadi makanya kebanyakan orang-orang yang udah lansia tua, jadi mereka bener-bener sehat banget karena banyak gerak tubuhnya. Ya buat kalian ya jangan mager-mager ya, kita harus banyak gerak, olahraga, denger musik, joget, nggak apa-apa. Setelah jalan kurang lebih 10 menit kita sampai di CBD, kayak Central Business District-nya, dan di sini tuh kalian bisa lihat kayak brand-brand mewah di sini. Kayak di depan itu ada Prada, terus ada brand-brand lain juga. Pokoknya di sini kelihatan mewah banget. Gedung-gedung tingginya juga bagus. Wah. Bener-bener Chongqing sih nggak ada habisnya sih. Kalian jalan dikit itu udah pindah-pindah tempat. Itu kalian bisa lihat kayak beda-beda attraction-nya. Wow, gedungnya tinggi banget. Cakep banget sih. First time ke Chongqing, first impression aku bener-bener keren banget. Ya, xie. Itu banyak ditawarin kayak foto-foto gitu. Jasa-jasa foto di sini banyak banget. Apalagi kalau malam nanti kita bakal lihat ke yang jembatan dan gedung-gedung yang ada warna-warninya. Nanti aku pengen nunjukin ke kalian di sana. Cakep banget guys. Jadi di sini tuh kebanyakan brand-brand kosmetik, brand-brand baju,
mungkin kalian bisa apa ya, lihat-lihat bagian modernnya dari Chongqing tuh di CBD ini, Business District. Rame banget. Tapi kebanyakan di jalan-jalan ini banyak street photographer gitu. Ya tentunya kalian bisa nego-nego. Dan dia udah pasti ada spot foto terbaik buat ajak kalian foto di sini. Selama di sini udah pasti aman banget. Kayak tas taruh di belakang juga nggak apa-apa. Wow. Ada jam di tengah. Ini kayak bener-bener senternya. Ini kayak Times Street New York kali ya. Wow, keren banget. Keren ya, Le? Keren. Keren. Terus banyak yang nawar-nawarin foto kan. Iya. Mereka marketingnya hebat loh. Mau nggak kalian coba free trial dulu, nanti kalau bagus beli aja. Kalau nggak usah, nggak apa-apa. Dia pegang iPad kayak gitu guys. Iya. Ditunjukin foto-foto terbaiknya. Nggak apa-apa, cobain dulu aja. Iya, nggak usah bayar. Nanti kalau cocok baru bayar. Iya, hati-hati ya. Jadi kita pergi ke sini itu di bulan 1 di 2026 dan masih ada beberapa ornamen Natal di sini di CBD-nya. Sini ada Apple Store juga. Anak Apple nih. Langsung ditunjukin semua perabotannya. Seru ya vibes-nya. Kalau aku tim DJI aja deh. Keluarkan dulu HP-mu. Ada di tas Samsung kita. Tas Samsung. Iya. Setelah jalan tadi kurang lebih 1,4 kilo, sekitar 30 menitan. Capek nggak? Lumayan ya, lumayan. Iya, lumayan ya. Makan sih. Kita udah lapar. Kita lihat lunch guys, karena kita bangunnya kesiangan. Dan sekarang kita udah tiba di yang paling ikonik di Chongqing. Kuising Lo tadi namanya ya. Di belakangnya ada rumah sakit dan ini ikoniknya di mana nanti kita bisa lihat halaman luas. Nanti yang bikin confused adalah lantai-lantainya. Karena lihat sana, lihat sini itu lantainya beda-beda, guys. Nah, kita lihat di sini gedungnya kayak lantai dasar, lantai biasa ya. Nih, coba kita jalan lagi. Kita lihat area sini, kita coba naik ke atas. Ini juga lumayan ramai karena memang atraksi turis di sini. Wah. Chongqing. Wah, di atas sini banyak yang jualan nih, kayak buah-buahan, makanan. Nih, kayak lantai dasar ya. Banyak yang jualan jeruknya gede-gede. Ada buah-buah apa itu? Cemilan, sosis, buah. Ini kayak pancake. Ada stroberinya seger-seger banget. Kayak ada buah apa nih ya? Peach kayaknya. Ini merah banget buahnya. Buah apa ini? Peach ya? Menarik banget. Iya, semangkanya pucat banget. Banyak sate-sate babi juga. Nah, di plaza ini kita lihat kayak, kalian lihat ini kayak lantai biasa ya. Nggak ada yang aneh guys. Lantai biasa. Seperti pada umumnya kayak square di mana kalian berdiri di lantai dasar. Tapi ada satu yang unik. Adalah kita tuh sekarang sebenarnya ada di atas ketinggian. Menarik banget ya. Ini aku nggak bakal cut videonya. Kita langsung aja lihat. Di sini banyak toko-toko kayak jualan itu kayaknya milk tea, yogurt. Terus ada minimarket. Terus ada trip-trip kayak ini one day trip ke tempat-tempat di sekitaran Chongqing.
Dan di sini plazanya tuh ada desain-desain Chinese-nya. Ada rumah-rumah warga juga di sini. Oh, di depan ada hotel juga. Nah, tapi ada satu yang unik, guys. Aku tunjukin kalian, kita ada di lantai tinggi. Ini ya, jangan kaget semuanya. Karena yang bakal kita lihat ini adalah ketinggian. 1, 2, 3. Wow. Hahaha. Ini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita jalan dikit ke jembatannya, wah, aku takut ketinggian sih sebenarnya. Wow. Kalian lihat di bawah sana. Ini jauh banget. Jujur aku takut ketinggian, jadi aku pegang kuat-kuat ini kameranya. Nih, kalian lihat dari sini. Wow. China, astaga, Chongqing bener-bener di luar prediksi dan di luar imajinasi. Karena kalian lihat kayak lantai dasar, tapi ini kita ada di lantai, kalian lihat lantai berapa? Lantai 22. Bener-bener sekarang aku berdiri, itu di jembatannya yang menghubungkan antar hotel di belakang sama di plaza di depannya. Wow. Chongqing. Modern banget. Oke, udah selesai jalan-jalan di sini, ngelihat. Aku kayaknya mau belanja. Jajanan-jajanan. Gak usah deh, makan berat aja. Biar makan berat aja ya. Nanti kalau kurang barulah. Iya. Kayak lihat street food. Tuh banyak jajanan juga. Oh iya, ya udah. Nanti bisa. Lala bu. Labubu. Lala. Lalabu. Di sini banyak. Pinggiran juga jual labubu. Ori tapi ya. Nah, itu nggak tahu. Orinya Cina maksudnya. Labubu buat kado oke sih. Iya. Kado buat siapa tuh? Kalau Guys, sekarang kita udah ketemu tempat makan deket Hong Yatong di belakang. Dan udah belasan tahun gitu. Di restoran ini ya, udah belasan tahun. Nih, kayak kita duduk di pinggir restorannya. Kita makan nasi ya, karena tadi malam makan mie, tadi pagi makan mie, baru kali ini kita makan nasi. Dan jadi kita lihat menunya, nasinya murah, 2 yuan, 5 ribuan rupiah seporsi. Dan semuanya malah. Jadi kita tadi pesan sapi malah, terus ada kulit tahu malah, sayur juga dikasih malah. Jadi siapin lidah kalian buat kebas kalau misalnya kalian makan di Chongqing. Oh ya, kalau kalian nanya jaket, ini aku puffer ya. Puffernya tuh dari Universal Travel. Dan ini aku cantumin di sini. Ini oke banget sih buat nanti mau trip salju juga di kota lain di China. Jadi kita pakai ini oke banget. Nasinya ambil sendiri. Hah? Bukan koma. Cukup. Oke. Dulu nanya itu kan? Jadi ambil sendiri nih satu cup gini, 1 cup. Terus sayurnya ini guys, nih ini kayak sapi mala, terus ada cabai-cabainya, terus ada ini kulit tahu dikasih mala juga. Everything mala di sini. Kayaknya kurang sih. Kurang apa? Kuah nggak sih? Kuah ya? Iya, kuah sapi yang anget-anget ya sih. Tambahin kuah ya. Ini kalian cium baunya malah banget. Kalau kalian suka pedas, mungkin cocok. Ini aku pakai jaket putih, aku mau lepas dulu. Karena takut bercak-bercak cabai ya.
terus makan resto di sini. Makannya pakai sumpit. Itu kalau lu pesen di situ langsung masuk ke sistem dia. Yes. Wow, restoran kecil begini udah canggih banget. Yes. Belasan tahun. Belasan tahun. Terus kita seperti biasa pesan makannya menggunakan WeChat, tinggal scan aja. Kita pesan serba mala guys. Nasinya self service jadi boleh tambah. Boleh nambah? Iya, kalau self service pasti. Wah, Lihat. Lihat. semuanya mala. Semuanya serba mala. BTW kadang-kadang kalau di apps kita ada diskon gitu ya? Yes. Iya, makanya Banyak. makanya oke banget. Kalau scan-nya lewat WeChat kadang nggak diskon. Diskonnya kalau pakai app lain. Oh, menarik. Mari kita makan. Let's go. Ada shot iPhone ya buat makan. Tim iPhone. Oh, tadi gue foto juga. Oke. Let's go. Ya. Ini kita ada apa aja? Sapi mala, kulit tahu mala, dan pork mala. Ya, yang paling nggak pedas kayaknya ini ya. Iya, kelihatannya. Ini bukan mala sih. Dia Kuah ya? misal, ya. Yang mie semalam gua makan. Pedes. Lembut sih. Kayak ingat Ibu Malia sih. Udah tahu ge. Nah, Tapi itu cabenya kalian lihat itu, wah. bener-bener bisa sakit tenggorokan. Tahu ge enak. Buat pecinta pedas, Chongqing welcomes you. Yes. Hmm. Bebong ya, daging bebong. Wah, kulit tahunya juga enak. Enak ya. Enak banget dagingnya. Cuman minyaknya sih yang gila ya. Iya, mungkin Langsung bikin seret di tenggorokan gitu. Harus banyak minum. enak banget. Togenya enak banget. Approve ya. Cuman butuh air. Jujur aku butuh air keselak. Wah, kalau nggak ada air sih matang. Lumayan seret ya? Sangat cer. Ya lah gimana nggak? Isinya minyak semua. Iya. Sebenarnya kita mau pesen sup, cuman supnya kaki babi. Terus aku kayaknya nggak bisa. Kakinya yang gede gitu. Nih daging aja cabenya banyak banget. Enak banget ya. Enak banget. Bener enak. Cuman dia agak dingin gitu ya. Approve sih. Ini tadi kayak cuma 7 yuan ya. 14 ribuan. Total pokoknya 57 semuanya. Jadi udah banyak banget. Bisa refill nasi enak banget. Ini enak gak? Enak. So far kita kayak selera makannya juga mirip ya, enak-enak ya. Tapi long term kayaknya nggak kuat di Chongqing. Setiap hari makannya minyak. Kalian 2 hari 3 hari makan kayak gini terus mungkin kalian perlu obat tenggorokan sih. Tapi tuh sehari 2 hari masih oke sih. Masih oke. Tapi di atas itu kayaknya bakal Enak sih. enak dan sakit fix. Tiap makanan tuh pasti ada cabenya. Tapi menurutku ini nggak terlalu pedes sih. Ya. Jadi hal pertama yang orangnya nanya, kalian bisa makan pedas ya? Iya. Terus bisa minta nggak pedes kan sama.
benar-benar semuanya itu mala. Tapi buat kalian pecinta mala, Ini surga banget. Mala juga banyak macam di sini. Tadi bumbu-bumbunya ada yang kelihatan, ada peanutnya, ada apanya. Tapi yang tadi pagi kita makan mie, itu kan kebas tuh. Yang ini nggak terlalu kebas. Ada iklan dikit tadi. Wah, minyaknya sih. Kalau di provinsi lain, kayak malah nggak terlalu Nggak sebanyak. kayak Chongqing ini benar-benar pusat Mala, the capital of Mala. Katanya orang Chongqing makan Mala tuh harus pedes. Terus gua pernah makan sekali kan sama orang Chongqing asli, nggak bisa dinikmatin sama sekali. Bener-bener kebas banget. Pedes banget. Kebas dan pedes. Ma itu kebas, la itu pedes. Jadi, yes, fun fact buat kalian. Jujur gue baru tau. Mala tuh artinya itu. Makanya tadi yang pagi Iya. kebas. La itu pedes. Ngasih info, keren banget. Nama nasi sih. Lu mau nambah nasi? Gue juga sih. Dah. Nambah lagi guys. Lauknya masih banyak banget. Dan kayaknya kita perlu nasi untuk netralisir minyaknya. Betul. Tapi tadi bumbunya gue campurin ke nasi, Enak. Betul. Karena dia ada asin-asinnya gitu. Pokoknya ini ada lobaknya juga. Lobak-lobak. Enak kok. Mantap ya. Harus iniin dulu. Kalau nggak bumbunya nempel, Ditiriskan. ditiriskan. Kita lanjut jalan lagi. Ini ada gedung di sebelah kanan. Arsitekturnya keren banget. Kayak bangunan gak jadi. Ini udah jadi sih bangunannya. Kayak mall gitu. Ini kita lurus, kita ke Hongyatong. Dan udah sore ya, lampu-lampunya udah lumayan nyala. Habis makan mala. Tenggorokannya kok agak batuk. Intake kita kurang Iya. dibanding oil intake. Kayaknya kita mesti minum banyak air buat Caji sih. Caji. Pantesan tadi lewat Caji dia matanya ngelihat ke kiri terus. 游船即将出发，请抓紧 Kita 时 cari 间。 Teh. 坐船游江的游客， butuh 请到这边售票。 butuh air sih buat turunin minyak-minyak jahat Mala ini. Tapi ini better sih, nggak terlalu parah banget. Kata Silio, malam-malam tuh banyak jajanan-jajanan kayak gini ya. Yes. Ya kalau kalian suka street food, ya surganya juga sih. Bahkan nanti malam banyak ini kan kereta dorong semua kan. Iya. Yang Oh. datang gitu. Mereka- Sebenarnya ini nggak boleh. Oke. Kalau ada polisi, ini mereka bakal diusir. Oh. Kadang sedih sih liatnya. Iya. Ya, sama kayak di Indonesia, kadang jualan di PKL jalan gitu. diusir sama apa sih namanya? Satpol PP. Ya, Satpol PP gitu-gitu. Sama mereka kalau didatengin pasti langsung kabur. Oh. Menarik ya. Nah, depan udah sampai guys di Hongyatong dan kita lihat, wah ada manggis. Rambutan manggis di Indonesia banyak banget. Di sini kayaknya nggak tahu ya dia ada sendiri atau impor. 这什么？这个重庆快车小吃。
Wih, ada bubur-bubur nih, bubur pitan. Lu suka nggak bubur pitan? Tapi udah kenyang banget. Kita cuma 2 hari, tapi besok kita bakal one day trip pergi. Ya. Nih, kalau kalian lihat tuh yang orang-orang pakai dandanan make up, terus pakai baju lokal khas China. Itu mereka jual jasa foto. Jadi kalau kalian foto bareng mereka didandanin juga. Aku nggak tahu price-nya berapa, cuman banyak, kalian bisa tanya-tanya harganya. Ini kita udah sampai nih, nanti belok kiri. Renkou itu pintu masuk ya? Rukou. Bukan Ren ya. Dia Oh iya, ada itunya ya? atasnya. Tapi mirip ya? Kanan dulu. 车程有效游客，请到这里。 Nah, ada satu penasaran ini ada cherry. Terus ini tuh aku nggak tahu buah apa, guys. Peach 干嘛？ Hah? Peach。 Peach ya? 哎，就是泡吗？这个是红心果，那个是香贝果。 Nggak ngerti itu bukannya apa. Oh, Kita coba cari. soalnya warnanya tuh kayak peach terang benderang. Sangat terang dan kayak transparan. Iya. Ternyata buahnya namanya apricot. Indonesia apa ya apricot? Iya, buah apricot. Buah apricot namanya. Iya. Banyak gak sih apricot namanya? Memang apricot. Iya, Indonesia iya, apricot juga. apricot juga. Ini suasana belum malam, jadi kayak belum ada lampunya. Setauku dia tuh kayak jam 6 atau jam berapa dia bakal nyala gitu semua lampunya. Tapi tetap kita bisa lihat pemandangan. Kita waktu itu di depan sana guys dari pagi. Sekarang kita explore di area seberangnya. Tuh, ada kapal nyebrang. Asli, menurutku cakep banget sih. Kalian wajib banget sih punya destinasi list ke Chongqing ya. Cakep banget, Chongqing. Approve. Kalian boleh ke sini. Keren banget. Ini kita bisa turun nanti ke area bawah, karena ini kita ada di Hongyatong bagian atas. Kita bisa turun naik eskalator. Tapi view-nya cakep banget asli. Hehe. Sekarang kita udah turun ke lantai paling dasar. Tadi kita ada lantai 10-an tadi kayaknya. Kita turun pakai lift dan kita sampai di lantai dasar. Wow. Ni hao Chongqing 2026. Ada jual es krim dan ini kayak satu street jualan makanan semua. Ada souvenir dan lain-lain juga. Orang Turkinya ganteng. Orang Turkinya ganteng. Itu yang mukanya soalnya Chinese. Mix ya? Iya mix. Chinese Turki kayak gitu. Ganteng loh. Kayak orang-orang Xinjiang gitu. Oh iya. Uyghur ya? Uyghur. Ajak nikah guys, buruan. Yang single datang sini. Ayo yang single datang ke sini. Tempatnya di Hongyatong. Semoga belum pindah waktu kalian ke sini. Ini sebenarnya kita jalan-jalan dulu di sini. Nanti malam sekitar 2 jam 3 jam lagi kalau udah terang lampu-lampunya kita bakal balik lagi. Wow, ini areanya benar-benar rame banget. 那会儿走到那个桥上。 Ini kalau mau nyebrang kita mesti lewat jembatan penyeberangan di depan buat lihat view-nya dari depan. Nah, ini dia Hongyatong. Dan ini tuh kayak rumah-rumah kayu gitu, banyak toko-toko semuanya. Keren banget.
Nanti malaman dikit ya, dia bukan cuman ini doang yang lampunya nyala, tapi jembatan ini juga lampunya tuh bakal keluar. Dan aku lihat di foto sih bagus banget sih. Nah, di China mungkin kalian sering lihat orang live. Nah, ini ada orang live kayak pakai tripod sambil ada layarnya tuh dia lagi nge-live kayak ngobrol jualan-jualan barang. Aku sering banget lihat kayak gitu. 从美江的游客，请到这边收票处购票登船。游船 Kita coba nyebrang. 请抓紧时间。 OK， 今天免费品尝、免费试吃的小包马系列99元是选时包，那个不辣的都有。 Untuk yang nggak bisa bahasa Mandarin kayak aku, kalian butuh aplikasi-aplikasi yang bisa bantu kalian sih. Jadi sekarang sih aku kebantu gara-gara si Leo bisa bahasa Mandarin. Sangat-sangat kebantu ya. Ini ada pernak-pernik juga nih jualan. Stroberinya tuh sebenarnya menggoda banget sih. Wow. Look at this. Ngelihat itu kayak apa guys? Kayak Saranjana ya. Bener-bener kotanya maju dan cakep banget. Jadi tadi malam aku sempat nanya si Leo tentang ada video motor yang Chongqing gitu yang viral banget. Cuman lucu banget sih itu. Tapi kayak kurang deh. Kita nggak pengen cobain. Tapi itu salah satu yang video yang lucu banget menurutku. Itu kayak drivernya, fotografernya, syutingnya tuh keren banget di jalanan-jalanan di Chongqing sini. Ya ini sungainya bersih banget sih. Terus transportasinya mereka nggak cuma punya kereta, tapi ada kapal-kapal gini juga. Kayak di Hong Kong sih, Hong Kong juga ada. Tapi ini lebih gede sih, jauh lebih gede dibandingkan Hong Kong sih. Nih, jadi itu kayak mala-mala di sini tuh dijual kayak lumayan beku gini. Bumbu-bumbunya tuh kayak gitu, kayak beku dijualnya frozen. Dan kalian bisa cium baunya tadi lumayan kencang buat mala. Ya. Terus abis itu mau ngomong apa tadi? Kita sekarang di Hong Yatong Street-nya. Ini ada banyak street food. Soalnya nanti malam kita bakal pindah ke area seberang yang di jembatan. Jadi nanti background-nya itu bisa kelihatan Hong Yatong ini. Wah, lihat nih sate-satenya gede-gede banget. Sosis, tahu busuk, ada pork juga. Banyak ditawarin tester-tester minuman juga, sama kayak di China. Gue suka sih. Ya, ini kita lagi jalan balik ke hotel 20 menit, nanti malaman udah agak gelap, kita keluar lagi. Halo guys, jadi di malam ini kita ada satu tugas lagi, yaitu nyari motor. Ini dia. Kameramennya mana? Bukan, ini bukan. Itu memang orang yang pacaran. Atau jangan-jangan kameramennya tuh nggak pakai motor, kameranya tunggu di jalan. Enggak lah, orang motornya jalan, dia sejajar. Nah guys, jadi kita bakal nawar-menawar dulu. Soalnya ada harga-harga kayak di internet itu sekitar ada yang sejuta. Kalau driver cewek sejuta. Kalau driver cowok sekitar 800-900 ribu rupiah. Cuman kalau di sosial medianya di China itu paling cuma 500 ribu ya. Ya. Jadi kita coba nanya dulu. Kalau misalnya oke price-nya, gas. Kita buat tren-tren gitu ya. Cuma kita nggak terlalu FOMO sih orangnya ya. Iya, tapi
Tapi gue pengen seru aja, pengen aja. Seru sih. Gas lah. Kita cari. Semoga dapet Coba ya. cari ya, iya. Jadi kayak dia tuh pakai moge motor gede gitu. Simpel banget loh shotnya sebenarnya. Itu main diedit doang sebenarnya. Iya, main di katanya sehari sampai 2 hari kan? Set, gitu doang. Sehari sampai 2 hari editnya. Terus dia mainin kayak Speednya. speed. Rap. Iya. Sama gerakannya tuh kita mesti pelajari kayak tutup helm. Nanti ada tutorialnya. BTW kita tuh tripnya 12 hari. Ini baru hari kedua. Dan kita cuma transit di Chongqing. Ternyata seseru itu Chongqing. Besok kita masih ada full day lagi. Hitungannya sih 3 malam ya. Kita tuh lagi nyari spot foto guys buat malam ini. Cuman kayak ada beberapa yang bayar kayak gini. Cuman kita tuh mau turun ke bawah. Karena kalau di map itu kayak mereka yang motor-motor itu ada di bagian bawah deket sungai. Dan itu tugas kita malam ini terakhir. Tapi kalau soal makan, tadi kita makan banyak banget. Udah cukup kayaknya. Kita sama-sama masih begah, masih kenyang banget. Dan kita juga late lunch tadi. Guys, jadi tempat buat motor itu, kita udah sampai di depan Raffles City. Tadi kita ke mall itu. Dan ada di Hong Yatong juga. Iya, ada di. Dan kita heran kenapa nggak ada yang nawarin. Iya. Cuman aku nggak tahu deh mau naik atau nggak. Tapi kayaknya kalau dilihat si Leo, kayaknya dia 99% bakal naik. Ya guys, kita dapat yang harga yang kita mau. Dan si Leo katanya kalau kena 200 dia oke. Dan sekarang tinggal hubungi aja mana orangnya nih. Cuma kalau aku masih mikir-mikir sih karena nggak tahu, aku gampang ketawa orangnya, jadi nggak fokus. Driver itu ada yang cewek juga, biasanya cewek itu lebih mahal gitu. Dia lagi bingung guys. Nih guys, jadi dipakein helm dulu. 我那个冷个甩，我这个好看吗？这衣服好看，对吧？我这也不差。一脸确实吗？你看，你想 Dia pakai jaket si drivernya. 感受不一样。 Tuh bakal kayak gini nih. Nih. Tuh, 把你的衣服给我穿一下，可以吗？ bagus banget. 可以。那个吗？ 稍微等一下，我自己来吧。好，你跟他去。没事没事，我自己。 Woi. 我东西你拿出来吧，手机啊这些东西贵重物品拿出来。 我跟谁呢？ 这儿这儿。 Ini gue spill BTS dulu, nanti tunggu langsung di IG-nya Leo. Jadi guys, ini harganya yang murah di sini guys. 那谁骑上去啊？把他谁骑上去嘛呀？就是我来选，我给他撬着走。 Satu. Excuse me. Repeat button. I want to put your number on my iPhone 17 Pro Max. Guys, ini Hongdae lagi di Cina. Guys, jujur, aku cuma ngakak loh. Gue nggak bisa kalau syuting kayak gini, gue nggak bisa tahan kita gagal pasti.
背挺直，背挺直，你的这东西挺直，对。好的。 After kreditnya malam ini tuh sebenarnya tadi kita udah selesai dari sana. Sekarang kita mampir buat jajan street food yang ada di Chongqing. Jadi ada kue tiao, ada mie, nasi goreng. Harganya berapa sih satu? 15 yuan doang. Full lagi itu. Apanya full? Nasinya. Oh, Full satu kontainer. jadi yang ditanya adalah mau pedas atau enggak. Karena dia buatin mie-nya mie goreng. 哎，这两个好吃嘛，还不是一样的，这都是个铁锅。 Ini ada sayur-sayuran, wortel, ada ini kayaknya sosis babi deh. 传鸡仔那个不许穿过头啊！哎，这旁边是不是有个沙子呀？那个，那个，那个啊，说的是这个是蛋的，蛋。 Ngomong apa? Dalamnya bukannya ada cangkang telur ya mas? Tuh, Oh nggak ada terus dihancurin. jadi cabenya tuh. Cabenya cabai korek gitu nggak sih? Ini mah nasi goreng abang. Nasi goreng, mie goreng abang-abang nih. Kangen banget makanan kayak gini di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi sebenarnya kita nyari street food dan ketemunya lumayan berat sih. Oke lah ya buat close hari ini ya. Iya. Penutupan hari ini ya kasih micin yang banyak bang. Lagi bang. Lagi bang, micinnya harus banyak ini. 是垃圾吃，不是在广场。肯定是那个周，肯定是在那个周边，昨天吃了个火锅，花了280。只是在那个周边吃的嘛。 Itu dia pakai bawang putih gitu guys. Lumayan wangi ya enak. Tuh. 但是说吃火锅的话，280的话，2个人也看你。 Si Leo tadi nanyain ada meja nggak? Ini ada mejanya. Jadi kita bisa makan di sini. Di situ banyak yang jual buah-buah guys. Ini buah-buahnya segar-segar, ada aprikot, ada cherry, ada jeruk gitu. Xie. Ya, mari kita makan. Si Leo kan pesan nasi goreng ya, tapi nggak ada sendok, pakai sendok gitu. Baunya pedas banget. Lu minta pedas ya Mil? Enggak, sama-sama sedikit. Oke. Sudah makannya pinggir jalan. Aku nasi goreng, Mie. Harganya cuma 15, sekitar 30.000 lah. Oke guys, thank you for watching. Kita udah seharian banget di sini. Seru banget Chongqing hari pertama. Menurutku ini kota wajib banget buat kalian kunjungi. See you in the next video.